Awali scene yang menampilkan seorang wanita yang baru saja selesai melakukan adegan cangkul mencangkul dengan salah seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Nih baru mulai nih gue udah dosa aja ya, bisulan mata gue lihat kayak beginian terus setiap hari ya. Wanita ini bernama Juyeon. Juyeon terlihat mengenakan pakaiannya karena ingin bersiap-siap untuk pergi bekerja. Juyeon diceritakan adalah seorang dosen atau guru les yang mempunyai tugas menjadi seorang penilai agar bisa masuk ke sebuah universitas kedokteran ternama. Juyeon juga menyediakan jasa private untuk mengetes siapa saja yang ingin masuk ke universitas tersebut. Karena dengan menggunakan jasanya Juyeon, klien sudah tidak perlu melakukan tes tambahan lagi. Tentu saja, bayaran yang ditawarkan untuk menyewa jasanya Juyeon sangatlah mahal dan hanya segelintir orang kaya saja yang bisa menggunakan jasanya. Salah satu keluarga yang menyewa Juyeon terlihat membukakan pintu saat Juyeon sudah tiba di rumah mereka. Tunggu bentar dulu nih, ini ibunya nih matanya hitam gini kenapa ya? Banyakan warnet kah? Bingung juga nih. Melihat Juyeon sudah datang, ibu warnet dan suaminya pun mempersilahkan Juyeon untuk masuk ke rumah. Dan setelah berkonsultasi, karena tahu ibu warnet menyewa jasa Juyeon, tak mau kalah, tetangganya yang punya usaha rental PS2 pun juga ikut-ikutan menyewa jasa Juyeon agar anaknya juga bisa lulus dan bisa masuk ke universitas kedokteran. Tidak seperti orang tua mereka yang suka saing-saingan dan iri-irian, anak mereka yang berdua ini malah diceritakan saling berteman baik. Anak ibu warnet bernama Seyok dan anak ibu PS bernama Eyun. Mantap nih Eyun rental ya, sejam 5.000 nih. Seyok dan Eyun diceritakan sebenarnya masih belum terlalu memikirkan untuk menjadi apa dan ingin melanjutkan kuliah di mana nantinya. Yang dimana kedua orang tua mereka lah yang sangat berambisi untuk mengkuliahkan mereka ke universitas kedokteran itu. Ketika Seyok dan Eyun sedang membicarakan stick PS yang rusak karena ulah bocil-bocil barbar yang main gitar hero, mereka malah melihat seorang wanita yang sedang berdiri di seberang jalan yang ternyata wanita itu adalah Juyeon, calon guru private mereka sendiri. Melihat body kit Juyeon dari angle belakang, Eyun Rental pun berandai-andai akan sangat mengasihkan apabila Eyun Rental punya pacar seperti wanita di seberang jalan itu. Dan saat pikiran Eyun Rental mengarah ke game PR Kanojo, Juyeon malah menghampiri mereka dan bertanya memastikan kalau mereka berdua adalah anak dari klien yang sudah menyewanya. Dan mulai dari saat itulah Juyeon bibir Yupi masuk ke kehidupan mereka berdua. Di sini Juyeon bertugas untuk memantau semua aktivitas mereka, mulai dari kebiasaan, hobi, suka main game Playboy Mansion, atau solo karir push rank di kamar mandi. Di hari pertama, Juyeon pun memulai investigasi dengan Eyun Rental terlebih dahulu. Eyun Rental yang tidak tahu kalau Juyeon bibir Yupi akan datang ke kamarnya, ia pun kaget dan merasa belum siap di dalam hati. Yang dimana saat Juyeon bibir Yupi memeriksa kamar Eyun untuk menilainya, di laptop Eyun Rental, Juyeon malah menemukan folder yang berisikan serial Momokani Shina dari episode 1 sampai 85. Dan berbeda dengan Eyun Rental, saat Juyeon memeriksa laptopnya Seyok, tak ada satupun folder yang berisi Tsunade Bachan di laptopnya. Yang mungkin karena Seyok lebih tertarik dengan adegan real yang membuat Seyok malah terlihat memantau body kit Juyeon secara live dari angle belakang. Lalu pada besok harinya, Juyeon bibir Yupi pun memanggil kedua murid private-nya ini untuk memberitahukan hal-hal apa saja yang harus Seyok dan Eyun Rental biasakan agar mereka berdua bisa masuk ke universitas kedokteran itu. Akan tetapi sangat terlihat jelas dua anak SMA ini sebenarnya tidak ingin masuk ke universitas kedokteran itu. Seyok yang terlihat lebih dewasa, ia pun diceritakan mau mengikuti tes itu hanya karena melihat ibunya yang sangat ingin dan sangat berharap Seyok untuk menjadi seorang dokter. Yang dimana mau tidak mau, Seyok pun harus berusaha sebaik mungkin agar Seyok bisa lulus dari tes itu. Dan mengingat orang tuanya yang telah berkorban banyak untuk dirinya, biaya yang dikeluarkan juga sudah sangat mahal dan mata ibunya yang semakin hari semakin hitam karena bergadang menjaga warnet. Berbeda dengan Seyok, Eyun Rental diceritakan tidak ingin mengikuti tes itu karena Eyun Rental sedang jatuh cinta dan kasmaran dengan teman gadis sekelasnya.
Karena Juyon bibir Yupi ingin lebih dekat dan lebih mudah berinteraksi dengan dua anak SMA ini, Juyon bibir Yupi pun diceritakan menginap di rumah mereka berdua dengan cara bergantian. Yang dimana itu juga bisa memudahkannya untuk mengajarkan bagaimana cara hidup yang sehat, dimulai dari jogging, bermain golf, dan menghindar dari tagihan utang. Enggak cuk, bercanda astaga kalian ini ya. Akan tetapi di sini berbeda dengan Seok yang selalu semangat, Eun Rental malah terlihat malas untuk mengikuti tes itu. Keesokan harinya, Eun Rental yang sedang kasmaran dan tak bisa menahan tekanan air waduk yang ingin jebol, ia malah mencuri waktu untuk mengambil kesempatan membawa gadis yang ia sukai ke dalam kamar saat rumahnya sepi dan tidak ada orang. Dan saat dua bocil pro player Dragon Ball Z ini sudah berada di dalam kamar, tak perlu menunggu loading, Eun Rental pun langsung menyosorkan bibir-bibir segitiganya untuk menghantam bibir-bibir Lop Amor pacarnya. Akan tetapi saat bibir Boboho ini ingin mendarat dengan seksama, Ibu Rental malah terdengar datang memanggil anaknya yang membuat dua keturunan Shaolin ini panik dan mengurungkan niat menyosor bibir-bibirnya. Tanpa pikir panjang, karena takut, Eun Boboho malah menyuruh pacarnya untuk lompat dari lantai 2 dan segera turun ke bawah untuk mengantarkannya pulang. Aduh nih anak orang astaga malah disuruh jadi Spiderman ya. Di satu sisi, karena Eun Boboho sibuk pacaran dan malas mengikuti acara pelatihan yang dibuat oleh Juyon bibir Yupi, hanya Seok seoranglah yang selalu semangat untuk mengikuti pelatihan tes itu, yang dimana lama-kelamaan mereka berdua ini pun semakin akrab setiap harinya. Dan setelah hari-hari berlalu, terlihat Juyon yang sedang sibuk menyusun penilaiannya terhadap kedua muridnya itu. Dan setelah melewati hari-hari bersama muridnya itu, singkat cerita, Seok pun dinyatakan lulus dan hasil yang Seok peroleh dari penilaian Juyon semuanya diceritakan hampir memuaskan. Sementara itu, Eun Boboho yang malas mengikuti pelatihan Juyon, tentu saja ia pun dinyatakan tidak lulus dan membuat orang tuanya pemilik rental sangat frustasi. Lalu dengan bijaksana, Juyon bibir Yupi pun menemui orang tua Eun Boboho dan memberi saran agar ibu Eun lebih mencoba untuk berusaha menjadi sosok teman bagi anaknya itu, sehingga Eun Boboho bisa lebih terbuka kepada orang tuanya. Karena saran dari Juyon bibir Yupi, saat di rumah, ibu pemilik rental PS2 ini pun bertanya kepada anaknya apa yang sebenarnya diinginkan Boboho anaknya itu. Eun Boboho pun mengutarakan semua hal yang ia pendam selama ini, yang dimana ia juga tidak ada niat untuk masuk ke universitas kedokteran itu, termasuk perihal tentang gadis yang ia sukai. Karena sayang dengan anaknya, ibu rental PS pun terlihat memahami dengan keinginan anaknya itu, meskipun anaknya tidak bisa masuk ke universitas kedokteran. Lalu di satu sisi, keesokan paginya, terlihat ayah Seok yang sedang berpamitan dan bersiap untuk berangkat bekerja. Ayah Seok terlihat sangat senang hari itu karena anaknya sudah berhasil lulus dan bisa masuk ke universitas kedokteran ternama sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya ini. Dan sebelum pergi, ayah Seok pun berpesan kepada anaknya agar selalu semangat karena hal yang dihadapi anaknya nanti bukanlah suatu hal yang mudah. Lalu saat ayahnya sudah berangkat bekerja, Seok pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Begitu juga dengan tetangga mereka, terlihat Eun yang sedang berpamitan dengan ibunya. Melihat Eun Boboho yang sudah siap, Seok pun memanggil temannya itu untuk mengajaknya berangkat ke sekolah bersama. Melihat anaknya yang ternyata berteman baik dengan anak tetangganya, ibu rental PS pun menghampiri ibu warnet mata hitam dan mengajaknya untuk berbicara. Dan mulai dari sinilah, kedua keluarga ini terlihat sudah memperbaiki hubungannya mereka. Yang dimana ibu rental juga sudah mengerti dan memahami apa yang diinginkan Boboho anaknya. Di satu sisi, Juyon bibir-bibir Yupi, sebelum ia pergi, ia pun terlihat memandangi kedua rumah itu karena masa kontrak pekerjaannya yang diceritakan sudah selesai. Dan setelah hari-hari berlalu, di suatu hari, Juyon malah terlihat kembali menemui Seok, ingin mengucapkan selamat karena sudah lulus pelatihannya dan sudah diterima di universitas kedokteran itu.
Akan tetapi Seyok di sini malah langsung blak-blakan bilang kalau ia menyukai guru lesnya itu. Dan tanpa diduga, Juyon bibir Yupi juga malah langsung menerimanya karena selama ini ia juga menyukai Seyok dewasa. Lalu tak perlu menunggu malam, di pagi hari itu juga tanpa aplikasi dan tanpa mobil, dua anggota X-Men ini pun langsung menuju hotel hanya dengan berlari-lari untuk melakukan adegan cangkul-mencangkul di atas pre-hotel bermotif diagonal. Dan filmnya pun berakhir dengan adegan cangkul-mencangkul yang sebenarnya di film ini banyak akan tetapi gua skip cuy.